Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhum wa qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami muliakan Pak Ngersa Umi Fatimah yang kemarin berulang tahun yang ke-27 tahun. Kita doakan dengan kemuliaan Syekh Mursyid panjang umurnya. Panjang umurnya. Panjang umurnya serta mulia. Serta mulia. Serta mulia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita doakan. Selalu sejahtera, sehat, sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Dan bahagia. Dan bahagia. Bibarakah karama Abaus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan para kiai, para asatidz-asatizah, para wakil talqin yang dimampukan hadir beserta keluarga besarnya, para siswa-siswi Usama, serta para petugas manakib, para pemangku manakib, ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa. Di penghujung daripada akhir-akhir Ramadan, semua umat muslim pasti mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah wajib hukumnya untuk orang muslim yang memang sampai umurnya atau usianya pada bulan Ramadan tersebut. Maka peruntukan daripada zakat fitrah itu diperuntukkan untuk 8 asnaf. Yang paling terpenting untuk para fakir miskin. Maka di sini seringkali kita melihat fakir miskin sebagai subjek yang perlu dikasihani. Karena apa? Hidupnya serba kekurangan dan keterbatasan. Kenapa kekurangan dan keterbatasan? Karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan keterbatasannya bila ingin memiliki sesuatu tidak ada uang untuk membelinya. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa dahulu ada ulama yang memilih hidup sederhana. Meski sebelumnya memiliki banyak harta yang luar biasa. Ada ulama yang kaya raya yang iri melihat ketenangan dan kenikmatan yang dirasakan fakir miskin. Aneh, kadang-kadang ada orang kaya merasa iri kepada orang miskin. Ini terlalu aneh, tetapi ini ada kisah ulama kaya yang memilih hidup sederhana. Hidup yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seadanya. Kita kenal Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau adalah seorang, kalau bahasa sekarang, ningrat. Kalau di zaman kolonial adalah golongan-golongan ningrat. Tapi di zaman sekarang adalah konglomerat. Maka di sini seorang Ibrahim bin Adham, seorang sufi kaya raya yang memilih hidup sederhana. Setelah bertemu dengan seorang fakir miskin. Yang ceritanya suatu ketika dia berjumpa dengan fakir yang berteduh di samping rumah besarnya. Sedang makan sepotong roti. Meneguk segelas air lalu tertidur pulas. Maka Ibrahim bin Adham
berpesan kepada anaknya, kalau dia sudah bangun, panggil, panggil untuk menuju ke aku. Aku ingin berbincang dengannya. Karena ia penasaran, ingin bertanya kepada selepas si fakir tidur dan terbangun, Syekh Ibrahim menghampiri dan berbincang-bincang dengannya. Apa yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Adham? Sepotong roti, apakah bisa mengenyangkan perutmu? Maka dijawab oleh satu fakir, ya, dapat memenuhi perut saya, ya Tuan. Segelas air itu cukup menghilangkan dahagamu. Ya, dapat menghilangkan dahagaku, ya Tuan. Setelah itu kau tidur nyenyak. Betul, saya tadi tertidur nyenyak. Maka baik kau boleh pergi, kata Ibrahim. Ibrahim akan terus merenung jawaban si fakir hingga ia mengambil kesimpulan kalau dengan sepotong roti, segelas air, si fakir bisa hidup tenang dan tidur nyenyak. Untuk apa aku mencari dan menumpuk banyak harta? Maka akhirnya Syekh Ibrahim bin Adham memutuskan untuk meninggalkan kekayaannya demi ketenangan hidup. Kisah Syekh Ibrahim bin Adham ini ditulis oleh Syekh Ali Yafi dalam Al-Irsyad wa Tatrij. Maka dalam kesempatan dalam Manaqib Al-Abrar, kisah Ibrahim bin Adham sedang berjalan bersama Ibrahim bin Bashar menuju suatu tempat. Mereka berdua dalam keadaan berpuasa, namun tidak membawa bekal untuk berbuka sedikit pun. Maka Ibrahim bin Bashar terlihat gelisah karena waktu berbuka hampir tiba, sedangkan mereka tidak mendapati makanan dan minuman untuk berbuka. Maka Syekh Ibrahim bin Adham menenangkan, hai Ibrahim bin Bashar, orang-orang fakir miskin itu sejatinya memiliki nikmat dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Kelak pada hari kiamat, mereka tidak dimintai pertanggungjawaban atas zakat dan haji. Tidak dimintai tanggung jawab sedekah, silaturahmi, dan menghibur orang yang lagi bersedih. Sebab semua itu hanya dibebankan pada orang-orang yang hakikatnya miskin. Maka Ibrahim bin Bashar bertanya, siapakah itu ya Syekh? Maka Ibrahim bin Adham menjawab, Aqniya'u fid dunya fuqara fil akhirah. Aizzatun fid dunya azilatun yaumal qiyamah. Mereka orang-orang kaya di dunia sejatinya adalah fakir di akhirat. Mereka yang mulia di dunia sejatinya menjadi hina kelak di hari kiamat. Maka Ibrahim bin Bashar masih terlihat gelisah. Maka Syekh Ibrahim bin Adham menjelaskan, kau tak perlu khawatir. Rezeki Allah pada makhluknya itu terjamin akan segera datang. Maka terdengar azan berkumandang. Keduanya melakukan sholat berjamaah. Tak lama kemudian seorang laki-laki datang membawa 8 potong roti dan segenggam kurma. Ia meletakkan di depan kedua kali pemberian lelaki tersebut. Memang benar apa yang dikatakan Syekh Ibrahim bin Adham, rezeki Allah bagi makhluk itu terjamin dan tidak akan tertukar. Maka setelah membaca kisah ini,
dan nasihat Ibrahim bin Adham, maka ikhwan akhwat yang merasa dirinya hakikatnya miskin dalam namanya dunianya, belum tentu miskin di akhirat. Tapi kenapa mereka bisa senang dan tenang dengan pemberian dari Allah? Karena hakikatnya di dalam dirinya sudah ada cahaya yang membuat mereka dipenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu cahaya ilahiyah dengan talqin zikir. Maka siapa orang yang berguru kepada seorang syekh yang pada zamannya yang bisa memberikan dan membuka tabir-tabir dalam dirinya sehingga mereka bisa dekat kepada Allah, maka mereka beruntung. Maka dalam kitab Fadhilus Suhur, di dalam huruf kedua tentang wusul, maka kita bersyukur karena Syekh Sakhal bin Madad menjelaskan bahwa saja al ulama arbaatu. Ulama itu ada 4. Pertama, ulama yang taubat. Yang kedua, ulama yang juhud. Yang ketiga, ulama yang merindu. Dan yang keempat, ulama yang usul. Ulama yang taubat terhijab dengan taubatnya. Ulama yang namanya juhud terhijab dengan juhudnya. Ulama yang merindu terhijab dengan rindunya kepada Allah. Tapi kita sudah diajarkan oleh ulama yang keempat, ulama yang wusul kepada Allah. Dia tidak akan terhijab dengan taubatnya, tidak terhijab dengan nama juhudnya, tidak terhijab dengan rindunya. Yang terpenting hanya mengamalkan, mendekatkan diri dan berjalan berzikir sesuai olehnya. Dikuallahkan, maka kita sudah ikut ulama pada zaman ini, ulama yang usul kepada Allah, yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul. Semoga kita semua makin yakin bahwasannya hakikat kemiskinan adalah tidak butuh kepada orang lain. Hakikat kekayaan, hakikat kemiskinan butuh kepada orang lain. Hakikat kekayaan tidak butuh dengan orang lain. Kita ini adalah orang yang miskin, manusia miskin, butuh kepada Syekh Mursyid, maka kita harus mendekatkan diri kita kepada Syekh Mursyid. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Minal aidin wal faidin wal makbulin wal mabrurin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.